pasti Christine nggak pernah baca ini, yang ini. Belum lah, baru juga lihat. Dulu waktu belajar, tadi kan saya dengar Christine bilang, waktu pelajaran Trinity kok saya nggak mudeng gitu ya. Betul? Coba baca ini. Yang di garis merah nih. Oh, oke. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Nah, itu ajaran Trinitas bukan? Iya. Nah, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya satu. Iya. Kan itu ajaran Trinitas. Di seluruh Bible, ayat yang mengajarkan konsep Trinitas cuma satu ini. Iya. Nah, ada keterangannya di bawah nih. Nah, Yang itu di garis boleh merah baca. juga? Iya. Di dalam sorga, di bumi, bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dapat dalam terjemahan-terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah paling Ada baik asapnya. dari Vulgata. Nah, Terus. dari Vulgata. Terus. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Karenanya bagian ini Pasti tidak asli. tidak siapa? Tidak asli apa sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nah, ini malam ini seru nih pasti nih. Di depan saya ini ada mantan pendeta apa? Pendeta. Dulunya pendeta. Pendeta. Nah, ini adalah, saya panggilnya apa nih? Cik Christine ya? Boleh. Cici ya berarti ya, Cik Christine. Saya-nya apa? Li. Oh, Li, berarti Sally. Sally. Nah, gua setan. Alhamdulillah, Cik Christine ini dulunya aktif di GBI, betul ya? Terus sekarang sudah menjadi muslim. Masya Allah. Nah, kita pengen dengar nanti gimana, sambil kita saling sharing ya. Iya. Nanti misalnya Christine ada mau tanya, yang saya bisa jawab saya akan jawab, yang saya nggak tahu akan saya cari tahu. Tapi yang penting pulang dari sini nanti yang jelas insya Allah iman kita makin kuat. Amin. Gitu. Cik Christine masuk Islam tahun berapa? 2022. 22. Iya. Berarti 2 tahun ini ya? 2 tahun. Jalan 2 tahun ya Iya. berarti. Nah, boleh nggak ceritain Cik, dulunya gimana? Kok dari seorang yang aktif di GBI, kok bisa tiba-tiba ke Islam gitu? Sebenarnya lebih ke pengalaman pribadi sih. Terlebih lagi mengenai pernikahan yang saya tidak mendapatkan secara detail hal-hal yang diatur di dalam Alkitab waktu itu ya. Oke. Sampai satu saat saya diundang ke teman saya yang menikah secara Islam, dan di situ dikatakan bahwa si pihak laki-laki punya kewajiban ini Oke. gitu, yang mana selama ini saya tidak mendapatkan gitu. Dan di situ mata saya terbuka betapa di dalam Quran dan di dalam Islam itu diatur secara detail gitu. Oke. Nah, dari situ saya mulai mempelajari. Kalau sedemikian diaturnya, berarti hal-hal yang lain juga pasti diatur Ya, kan. betul. Gitu. Di situ saya mulai mempelajari dari sendiri dari YouTube. Widih. Dari YouTube-nya Kak Dodi. Waduh. Dan yang lain-lainnya, dan juga ada sahabat saya, kita sering berdiskusi. Kebetulan sahabat saya itu muslim Oke. gitu. Terus? Kita suka membandingkan, tapi lebih ke secara historis sih, gitu, apa yang tertulis di kedua kitab sucinya masing-masing gitu. Dan sampai suatu saat di dalam peristiwa proses perceraian yang tidak mengenakan itu, jadi di dalam perjalanan saya pulang dari kantor di mobil, saya nangis, saya merasa sendirian dan saya memanggil Tuhan, Tuhan di mana gitu, dan saya bertanya, Tuhan, apakah Engkau Tuhan yang sudah aku kenal sebelumnya, dan sebenarnya adalah kesalahan saya yang tidak mendekat kepadanya gitu loh. Jadi saya bertanya, Tuhan tuh mana gitu. Dan pada saat itu sambil nyetir saya berdoa dalam bahasa roh gitu, karena saya kan Kristen GBI ya, karismatik. bahasa roh ya. Bahasa roh. Yang alirannya si raba-raba atau sandalawas? Terus mohon maaf ya. Iya. Ini cuma remind aja gitu. Iya.
Dan waktu saya berdoa dalam bahasa roh, ada satu kata yang keluar dari mulut saya yang saya tidak pernah pikirkan, maksudnya tidak pernah terlintas gitu, yaitu hayakalah. Waktu itu saya bacanya seperti hayakalah gitu ya. Saya nggak bisa berhenti ngomong seperti itu. Sambil nangis? Sambil nangis. Terus Sesudah tangis saya reda karena saya kebingungan sendiri, saya telepon teman saya tanya apakah tahu nggak artinya, dan dia bilang nggak tahu. Lalu saya tanya apakah ini salah satu kata yang ada di dalam azan, mungkin saya sering dengar dan mungkin termemori secara nggak langsung, jadi itu keluar. Dia bilang bukan. Lalu saya cari di Google kok. Terus dapat artinya? Dapat artinya. Artinya mungkin saya lafalnya salah waktu itu. Sebenarnya adalah hayakallah. Itu adalah salam yang artinya ada 4. Akulah yang akan melanggengkan rezekimu. Akulah yang akan memperbaiki hidupmu. Akulah yang akan membuat engkau dekat kepadaku, dan akulah yang membuat hatimu senang. Masya Allah. Gitu. Terus setelah Cik Christine tahu arti itu, gimana? Saya merasa itu kaget, tapi juga kayak ngerasa wow, ini seperti seseorang satu orang pribadi yang benar-benar memperkenalkan dirinya kepada saya dengan bukan dengan nama tapi dengan saya merinding. terus aduh, merinding. Tapi dengan kebesarannya dan dengan fungsinya dia yang ada di dalam hidup manusia gitu loh. Dan semua itu berkesinambungan keempat hal itu. Tapi sebelum Cik Christine mengucapkan kata itu, sebelumnya apa Cik Christine pernah dengar dari YouTube apa dari apa? Nggak pernah kok. Nggak pernah. Boleh dicek aja di Google artinya apa. Mungkin nggak banyak orang juga yang tahu. Iya. Terus setelah itu baru dimulai perjalanan Cik Christine untuk ke Islam. Jadi saya semakin curious kan kok. Jadi saya mempelajari tuh apa sih bedanya. Hal yang pertama saya pelajari adalah tentang Yesus di dalam Quran gitu. Terus saya ngeliat, wah ini seperti ada satu missing link yang kalau misalkan dibikin jadi satu puzzle tuh sebenarnya inilah yang tidak tertulis di dalam Alkitab waktu itu kan. Tentang lahirnya, tentang kecilnya bagaimana gitu kan. Kita taunya pas dia waktu umur 12 yang dia disunat. Ya, umur 8 hari. 8 hari. Terus pulang kan. Ke Nazaret itu di Lukas. Habis itu kan setiap tahun mereka datang ke Yerusalem. Umur 12 tahun diceritakan malah dia sedang didengarkan oleh orang-orang di dalam bait suci. Setelah itu nggak ada cerita. Nggak ada kan. Sampai dia kemudian melayani gitu ya, umur 30 tahun. 30 tahun. Terus? Gitu. Jadi saya mulai belajar gitu. Dan juga banyak tokoh-tokoh saya lihat kok makin kesini makin banyak ya. Apanya? Justru tokoh-tokoh agamis yang dari nonis pada jadi mualaf kok. Oh gitu. Yes. Kalau saya kan bukan tokoh agama. Kayak kalau saya kan cuma jemaat yang rajin berperpuluhan doang. Bunda Irena contohnya. Ustazah gitu. Irena, ya gitu kan. betul. Terus Ko Stephen yang almarhum gitu. Kohani. Iya. Kohani Kristianto. Terus saya bingung. Oh, ada apa ini gitu? Maksudnya gerakan apa ini? Justru orang-orang bukan yang tidak tahu loh, kok. Maksudnya bukan secara ya boleh dikatakan mereka berilmu lah ya, gitu. Dan mereka mendalami gitu. Dari situ malah Cik Christine penasaran dong. Iya. Ini kenapa banyak orang masuk Islam gitu? Iya. Terus sampai ke Islamnya prosesnya gimana? Sampai ke Islamnya karena saya cari tahu, saya suka dengerin Zakir Naik. Zakir Naik, Masya Allah. Dokter Zakir Naik ya? Dokter Zakir Naik, ya. Terus wah, sama juga berarti sama saya nih. Korban Dokter Zakir Naik gitu. Alhamdulillah ya berarti ya. Alhamdulillah. Jadi terus? apa ya kok semakin jadi pengen tahu banyak gitu. Dan juga suka mendengarkan cerita-cerita bagaimana orang tuh mualaf gitu. Maksudnya setiap pribadi tuh berbeda-beda dan itu kayak membuat saya wow, ternyata ya berjuta-juta cara bagaimana orang bisa revert kembali. Betul. Iya, kembali kepada fitrahnya ya. Iya, betul. Gitu. Betul sekali. Kembali ke fitrah, nggak pindah agama. Iya. Jadi kita sebenarnya itu bukan pindah agama, kita kembali ke fitrah manusia. Fitrah manusia adalah muslim. Iya.
Malah saya lebih sering kayak kok gini loh, suka punya berbagai version. Oh ya. Kalau misalkan harus khotbah gitu kan pasti selain berdoa waktu itu kan mesti cari tahu bahasa konteks di dalam Bahasa aslinya. bahasa Aramnya apa, Waduh. Ibraninya apa, terus budayanya waktu itu bagaimana, terus Widih. dari Amplified Bible itu yang Ya, paling Amplified. komplit kan, ida kata ini artinya apa gitu, seru nih. Punya ini nggak? Apa nih? Ini yang coba boleh lihat kah? Kalau punya ini berarti bener pendeta nih kalau punya ini. Enggak kok. Oh enggak. Enggak kok. Berarti belum full ya. Belum full. Tapi itu Apa? yang ada kata Yahudinya, kata Ibraninya. ini. Ibrani. Tanah. Sampai yang paling terkini namanya The Passion Translation. Apa yang ini? Gede kok, belinya di Israel sih kok. Oh, Israel. Wih, keren. Belinya di Israel. Salah gua berarti. Ini mah yang asli nih kok. Maksudnya kalau yang aku punya tuh ada beberapa kata yang memang bahasa Ibraninya. Tapi selebihnya ada Inggrisnya gitu. Oh, oke. Tapi pasti nggak pernah ngeliat ini. Apa nih? Katolik. Oh, ada Deuterokanonikanya. Ya. Tapi selain Deuterokanonika juga ada catatan kakinya. Wow, di belakang? Ini catatan, ini ayat nih. Oh, oke. Ini catatan kaki. Oh, Nah, catatan kaki itu yang penting. Berarti punya ini, Christine? Tanah? enggak. Oh, nggak Bukan. punya. Itu udah kayaknya lebih dalaman Kodoni deh. Enggak. Ini Lebih mah banyak kan ini ya? mah cuma buat takut-takutin doang. Itu kok yang ada. Yang apa? Oke, ada terjemahan Alkitab baru lagi, tapi mungkin di zaman-zaman beberapa tahun lah, namanya The Passion Translation. Jadi Alkitab itu bukannya dibandel begini kok, jadi per buku. Oh, Dan itu dengan gaya penulisan poetik oke. gitu. Bukan yang kayak gini ya? Ini kok ada buffer di sini sih? Bukan yang begini? Bukan yang begini? Bukan? Wow, ini keren banget nih. Bukan kok. Bukan, yang ada bahasa Ibraninya? Enggak, dia belum ada bahasa Indonesianya, cuman Inggris. Oh, bahasa aja. Ibrani semua? Inggris. Oh, Inggris? Iya. Wow, Oh, berarti bukan tafsir ya? ini seru banget nih. Aku pernah baca buku ini nih. Nah, ini juga cukup Keren. menarik ya. Keren nih. Jadi kalau misalnya kita tahu di dalam Bible ada kitab Kejadian, ini ada yang disebut sebagai kitab Kejadian kecil gitu. Jadi ada beberapa kisah di dalam kitab Kejadian yang tidak adanya di sini. Oh ya? Iya. Pernah dengar Abraham ke Arab? Enggak. Nah, ada di sini. Di kitabnya orang Kristen nggak ada Abraham ke Arab, di sini ada. Ada penjelasan tentang Bereshit. Oh enggak, dia bukannya concordance, dia bukan menjelaskan tiap kata, enggak. Oh. Tapi kisahnya sudah diterjemahkan, tapi beda dengan yang ada di sini. Tambahan lah. Makanya kalau di sini kejadian, di situ sebutnya kejadian kecil gitu. Jadi ada beberapa kisah di dalam beberapa kitab di sini yang tidak masuk dalam sini. Itu sendiri kan memang tidak di kanon, nggak masuk sini gitu. Oke, berarti yang dulu dipelajari itu adalah entah itu misinterpret, ya kan? Atau bisa juga salah sumber gitu. Beda perspektif. Beda perspektif ya. Ya, beda perspektif. Wow. Tapi dulu waktu belajar yang di sekolah yang singkat itu tuh yang dipelajarin apa? Cara berkhotbah atau gimana? Homiletika kan itu namanya. Iya. Terus apa lagi? Organisasi. Organisasi, Iya, manajerial. iya. Terus kan juga ada yang namanya SOM, tahu ya? Sekolah. Tahu, Som. Ikutan dulu. Dulu nggak pernah sekali 2 kali lah. Yang aktif tuh cici saya, Som. Oh. Jadi Terus? kan itu ada SOM tuh dari yang dasar sampai sampai selesai gitu. Cuman pas pelajaran Trinity itu kok aku nggak mudeng ya, maksudnya apakah aku yang terlalu banyak mikir gitu, nggak banyak percaya. Trinity. Nah jujur aja ya kok ya, kan kalau misalkan zaman dulu itu doa misalkan kepada Bapa, terus diakhiri dengan dalam nama Yesus. Iya. Terus kalau bergaul dekatnya itu diajarkan untuk bergaul dekat tuh dengan Roh Kudus. Ini boleh
Oke. Belum. Apa namanya, bergaul dekat dengan Roh Kudus. Jadi to be honest, di dalam kan biasa suka saat teduh ya pagi gitu. Saya seringnya karena bahasa roh itu ya, jadi gitu. Nah ini saya justru sebenarnya di sini tuh mau konsul sama Koko, mau nanya, kok bisa ya kayak gitu ya kok? Bahasa roh. Tapi kenapa baru nanya sekarang? Kenapa gak dari dulu? Kok keluarnya malah bahasa Arab dan Iya. yang menceritakan tentang Tuhan as a function Iya. gitu di dalam kehidupan manusia. Ya kita kan nggak pernah tahu caranya Allah SWT membolak-balikan hati kita, kan kita nggak pernah tahu. Karena di Islam kita juga tahu bahwa yang bisa membolak-balikan hati manusia cuma Allah SWT. Jadi walaupun si Christine sebagai pekerja gereja bisa khotbah, bisa pimpin pujian dan segala macam, kalau Allah sudah balikan hati si Christine, nggak ada yang bisa nolak. Yang ditanya tadi apa? Oh enggak, aku kan ceritanya nih pengen mengenal dong Tuhan gitu secara menyeluruh. Maksudnya biarpun maha besar, paling kan dikit-dikit boleh lah gitu ya. Sorry. Ya. Kalau yang El Gibor tadi itu adalah gelar. Iya. Tapi kalau orang Yahudi mengenal nama Tuhan itu ada 7. Eloh, Eloah, Elohim, El Shaddai, Yod He Vav He, nomor 6 baru Zebaot. Oh iya. Nah, tapi dari 7 nama. Yang dianggap paling suci dari 7 ini yang Yod He Vav He. Makanya ini dianggap paling suci, ini mereka nggak berani sebut, ganti dengan Adonai dan atau Hashem gitu. Terus yang ditulis tadi apa? Iya. El Gibor. Iya, jadi kayak saya mendaftar gitu, melis gitu, ngumpulin gitu. Begitu di Islam, kok gampang banget ya? Udah ada Asmaul Husna ya. Betul. Kembali lagi kan saya belajarnya kan dari Google. Iya, nggak apa-apa. Jadi saya nyari gitu. Wow, jadi saya mengenal kepribadian Allah itu ternyata banyak dan memang seperti kayak udah di-prepare gitu. Iya. Ini loh sesuai dengan kebutuhan gitu. Sama satu lagi kok. Tahu di kitab Wahyu kan, yang dikatakan itu kan Apokalips ya. Dikatakan bahwa nanti akan ada pujian penyembahan siang dan malam yang tidak henti-hentinya. Terus aku lihat gitu loh, betapa Muslim 24 jam di belahan bumi mana, di seluruh bumi ini sedang memuji-muji Tuhan ya, gitu loh. Jadi kayak wow, ini kayak satu penggenapan dari apa yang tertulis gitu loh. Kita nggak usah cocokologi lah. Iya, nggak cocokologi. Kita nggak usah lah ya, nggak usah cocokologi lah. Itu kan kitab kita yang dulu gitu lah. Iya. Walaupun di dalam kitab kita yang dulu itu kita masih bisa melihat ada kebenaran, tapi kan sudah bercampur dengan kebatilan. Iya. Ya, yang sekarang kita harus pegang ya Quran, gitu aja. Tetapi misalnya kita mau pakai kitab kita yang dulu itu hanya untuk edukasi, masih boleh. Seperti penyempurnaan gitu loh kok. Betul, tetapi banyak sekali kebatilan yang di dalamnya. Gitu. Kontradiksi ada. Kemudian ayat yang tidak otentik pun ada. Pasti Christine nggak pernah baca ini, yang ini. Belum lah, baru juga lihat. Dulu waktu belajar, tadi kan saya dengar Christine bilang waktu pelajaran Trinity kok saya nggak mudeng gitu ya. Betul? Coba baca ini. Yang di garis merah nih. Oke. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Nah, itu ajaran Trinitas bukan? Iya. Nah, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya satu. Iya. Kan itu ajaran Trinitas. Di seluruh Bible, ayat yang mengajarkan konsep Trinitas cuma satu ini. Iya. Nah, ada keterangannya di bawah nih. Nah, yang itu di garis merah juga? Iya. Di dalam sorga, di bumi, bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dapat dalam terjemahan-terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah paling ada baik asapnya. dari Vulgata. Terus. Dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Tidak asli apa? Tidak asli apa palsu lah. Pasti belum pernah baca begini kan? Belum. Ini ada di dalam kitabnya orang Katolik. Kitab orang Katolik 73 buku. Kitabnya kita dulu
Kan 66 buku. Ini kan yang dipakai kan dulu kan? Iya. Dulu mah LAI. belum ada TB2. Yang inilah TB1 lah. Ini 66 buku kan? Iya. 66 surat lah kalau kita anggapnya. 66 yang di sini sama dengan 66 di sini. Cuman yang di sini menolak 7 dari sini. Nah, ada keterangan begini. Kalau di sini kan nggak ada catatan kaki. Iya. Di sini ada. Kenapa nggak ngerti? Nah, karena itu tuh tadinya adalah apa ya? Pemikiran agama, pemikiran orang yang tadinya menjadi catatan di pinggir halaman. Dulu kan orang kalau menyalin kan ada 2 kolom nih begini nih. Ini ada catatan di pinggir, nanti ada orang catatan di tengah kolom, ada yang di pinggir sini. Catatan ini menjadi ayat. Iya. Nah, kalau pendeta, kok saya nggak ngerti ya Trinitas ya? Karena kamu belum dijamah Roh Kudus. Bener nggak? Iya. Pasti kan si Kristen kan pasti akrab banget sama ayat 1 nih, Oh, kan? prolog. In the beginning. Oh iya. Yeah, the beginning was the Word, and the Word was with God, Nah, and the Word was God. ngomong wordnya aja enak banget ya. What? Kalau jago bahasa Inggris ya. Word. Coba ini ada keterangan apa nih di bawah nih? Ada yang saya Ya, oh ya, kuning-kuningin. di Apa stabilo tuh? ya. Kecil banget sih kok. Iya. Ini faktor U nih. Nah, Oh, it's Hellenistic philosophy. yang ngomong ini kan bukan saya. Iya. Coba. Ini Bible ngaku ada Iya. Hellenistic filosofi di dalamnya. Ini Bible ngaku ada ayat yang pasti tidak asli. Kok bisa ya? Nah loh, untung udah Islam. Untung udah bersahadat. Iya. Alhamdulillah kan. Mana boleh dicampur-campur begini? Ini kan satu nih Hellenistic Iya. filosofi. Iya. Nanti ada lagi tulisan bapak-bapak gereja tentang paganisme Romawi. Oh. Jesus as the Word, as the firstborn of God. Aha. Apa namanya? Who crucified and arose after 3 days. We propound. Ini kata bapak gereja nih, Justin Martin yang ngomong. We propound nothing new or nothing different with what you believe and esteem as sons of Jupiter. Apa artinya? Iya. We propound, artinya kami Dia menyatakan meyakini tidak bahwa ada yang berbeda dengan dari apa yang kalian hormati sebagai putra-putra Dewa Jupiter. Jupiter. Kok boleh sih?